الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Sekarang hikmah ke 62 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anta hurrum mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'un. Anta hurrun, kamu merdeka, mimma dari apa-apa, anta yang kamu anhu atas ma itu ayisun, tidak peduli. Kamu merdeka terhadap sesuatu yang kamu tidak peduli. Wa abdun, dan kamu menjadi budak, lima anta lahu tami'un, terhadap apa-apa anta kamu lahu bagi ma iku tami'un, orang yang tomak. Pada sesuatu yang kamu tomak, kamu akan menjadi budaknya. Tomak itu amat sangat kepingin. Kalau kamu amat sangat kepingin terhadap sesuatu, maka kamu akan menjadi budaknya. Kalau kamu tidak peduli pada sesuatu, maka kamu akan merdeka. Kalau ada seseorang yang sangat menginginkan seseorang, maka dia akan menjadi budak orang itu. Ketika dia sudah tidak peduli lagi, sudah putus asa, sudah tidak kepingin lagi, maka saat itu kamu akan merdeka. Ai anta hurrun min kulli syai'in anta anhu ai minhu ayisun. Yakni anta kamu itu hurrun, merdeka, terbebas, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, anta yang kamu anhu atas syai', ai minhu, atau yakni dari syai', itu ayisun, putus asa atau tidak peduli. Li'annal ya'sa, karena sesungguhnya ketidakpedulian, minasyai', terhadap sesuatu, terhadap sesuatu, itu dalilun, merupakan petunjuk, ala faraghil qalbi, atas kosongnya hati, minhu, dari syai'. Kalau kamu tidak peduli kan berarti kamu memang tidak kepingin apa-apa. Ya. Karena kamu tidak kepingin apa-apa, maka kamu tidak peduli. Ya, kosongnya hatimu itu yang membuat kamu tidak peduli. Dan tidak peduli itu menunjukkan kamu kosong hatinya. Wadzalika ainul hurriyah. Yang demikian itu adalah ainul hurriyah, inti dari kebebasan. Minhu, dari syai', inti dari kebebasan. Inti dari kebebasan apabila kamu sudah tidak punya ketertarikan. Kalau kamu sudah tertarik, kamu bebas. Tapi kalau kamu masih tertarik, disitulah kamu menjadi diperbudak. Berarti kalau kita itu Abdullah, hambanya Allah, semestinya kamu itu tomak kepada Allah. Amat sangat kepingin Gusti Allah.
amat sangat kepingin ridhonya Allah, maka batinmu pasti akan menghamba. Setiap sesuatu yang kamu amat sangat kepingin, maka kamu akan rela membudakkan dirimu. Pada sesuatu yang kamu tidak punya keinginan, yang kamu sudah tidak punya harapan atau kamu berpaling, hatimu sudah tidak mengharap apapun dari sesuatu itu, ya kamu otomatis merdeka. Ya, tidak akan memperbudak dirimu untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Kan kamu tidak mungkin kan mau berbakti kepada sesuatu yang kamu tidak mengharapkan apa-apa dari sesuatu yang kamu berbakti. Maka kalau ada orang tidak mau berbakti, itu berarti dia menganggap, misalnya kamu jadi kiai, wadah santri tidak mau berbakti, berarti santri itu memang tidak menganggap apa-apa ke kamu. Gitu loh ya, berarti dia memang tidak punya kebutuhan apa-apa. Itu kalau dibalik. Kita jadi orang tua, anak itu kok tidak mau berbakti, berarti anakmu itu tidak anggap apa-apa kamu itu, kecuali uangnya tok dimintain, tapi tidak pernah anggap apa-apa. Kalau kan anak itu begitu menganggap ke orang tua, maka dia akan berbakti. Kalau murid itu menganggap kepada gurunya, maka dia akan berbakti. Kepada Allah juga begitu. Maka berbakti tidak berbakti itu bisa jadi indikasi hatinya ada isinya atau enggak. Ya. Hatinya ada isinya enggak. Kalau hatinya ada isinya dia berbakti. Nanti itu bisa dipakai macam-macam rumus ini. Ya, bisa dipakai macam-macam. Kalau kamu jadi pimpinan lembaga, kamu bisa ngelihat itu. Orang yang paling banyak kepentingan kepada kamu pasti paling berbakti. Tapi kalau kepentingannya itu tidak lillahi ta'ala, maka dialah yang paling banyak menjilati kamu. Yang paling banyak menjilat ya dia. Tapi kalau orang sudah lillahi ta'ala, enggak. Ya. Enggak. Jadi khidmahnya itu lillahi ta'ala. Nah, khidmah itu pengabdian. Berbakti. Nah, berbakti semata-mata karena Allah. Sama, ke agama ini kelihatan. Orang itu kalau begitu serius bela agama Allah itu ya enggak cuman bela pas Palestina tok, ngaji gak dibelo. Di Palestina dibelo, ngaji ya dibelo gitu loh ya. Jangan cuma Palestina dong. Maka ketika orang itu memang membela agama Allah, dimanapun ada majelis yang memang di situ benar-benar menegakkan agama Allah, dia akan berjuang bela. Maksudnya kamu di sini ya bela. Ya kamu usahakan semua kegiatan yang nilainya berbau ketaatan untuk meningkatkan li'ilahi kalimatillah, untuk meninggikan nama Allah, kamu berjuang serius. Nah itu namanya kamu berbakti, kamu memang butuh sesuatu dari Allah. Ya. Nanti di rumah, entah ada musola, entah ada apa di sekitar rumah, syukur-syukur kamu bisa ngerintis, syukur-syukur ada majelis. Kamu berusaha ya, untuk terus mengembangkan agama Allah. Nah itu buktinya berbakti kamu. Ngabdinya ke Allah itu begitu. Tapi kalau orang kok sudah nggak butuh Gusti Allah, ya dia tidak akan mau berbakti. Maka kalau kamu ingin lihat orang itu sebenarnya hambanya apa, lihat saja dia berbakti ke siapa. Ya, kalau dia berbakti ke dunia ya berarti ya dia hambanya dunia. Kalau dia berbaktinya ke akhirat ya hambanya akhirat. Berbaktinya ke Allah dia berarti hambanya Allah. Kama annat tama' sebagaimana sesungguhnya tama' fi syai'i kepada sesuatu
itu dalilun merupakan petunjuk alal hubbi atas cinta lahu terhadap syai' wa fartin dan keberlebihan. Tidak cuma cinta, atofnya ke hub, wa fartin tapi juga berlebih-lebihan, fartil ihtiyaji keberlebihan kebutuhan ilaihi atas syai'. Ya, tomak itu menunjukkan adanya cinta dan kebutuhan yang berlebih atas sesuatu yang dicintai itu. Wadzalika, dan yang demikian itu ainul ubudiyah, itu adalah inti dari pengabdian lahu bagi syai'. Gitu ya. Kebutuhan yang sangat akan melahirkan pengabdian terhadap sesuatu yang dibutuhkan. Wa qawluhu lima antalahu, adapun ucapan Syekh Nu'ata'illah lima antalahu terhadap apa-apa yang kamu lahu bagi ma ai fihi tomi'un, yakni di dalam ma itu tomi'un, orang yang tomak. Fattomi'u, adapun orang yang tamak, orang yang sangat butuh, itu abdun, adalah budak. Orang yang tomak, orang yang butuh, amat butuh itu budak. Maka jangan tomak kepada makhluk. Ya, kalau Syaikhul Qadir dimusyrik-musyrikkan sampean. Kalau sampean sangat butuh ke makhluk, dimusyrik-musyrikkan oleh Syaikhul Qadir. Ya, orang tidak mungkin bisa seusia kamu langsung tidak butuh sama sekali kepada manusia, ya nggak bisa. Tapi tetap tenangkan hatimu kalau misalnya ya kadang kamu kalau tidak ke Pak ini kamu tidak bisa keterima, kamu kalau tidak ini nggak bisa sukses, kalau kamu tidak ke sini kamu gitu, itu ya dengerin tapi nggak usah terlalu masuk hati. Ya tetap kamu ke Pak itu karena kamu percaya sababiyah. Allah menetapkan likulli syai'in sababah fa'atba'a sababah. Ya karena itu aja. Misalnya begini, kalau kamu tidak datang, misalnya kamu itu anak PAI Tarbiyah, kalau kamu datang Pak Sotik, tidak lulus kamu, misalnya gitu ya. Ya kamu ya terpaksa harus ke saya, wong saya misalnya yang pegang aturan, misalnya gitu ya. Tapi datangnya kamu ke saya itu bukan karena amat butuhnya kamu ke saya, semata-mata kamu ngikuti ayat Quran yang memang sababiyah itu harus diikuti. Ya, tetapi yang kamu lihat sebenarnya dari semua aturan ini Allah yang memainkan. Harus begitu, hati itu ditata begitu. Ya namanya istri pasti sangat butuh suami. Namanya suami pasti sangat butuh istri. Ya tapi tetap butuhnya ke istri, butuhnya ke suami itu karena mencari ridhonya Allah. Tidak berhenti butuhnya ke istri ya karena istri cantik, karena istri. Kalau begitu istrimu bisa geser Gusti Allah. Kalau begitu Tuhanmu jadi istrimu nanti. Nanti Tuhanmu jadi suamimu, tidak begitu. Tidak begitu. Ya, dia dihormati, dimuliakan karena amanah dari Allah. Ya begitu. Kalau begitu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita sangat butuh
kepada makhluk yang tanpa Allah. Nah, itu masalah, ribet nanti batinnya. Maka orang yang amat butuh, yang sangat butuh itu hamba. Ya. Wal ya'isu hurrun. Adapun orang yang tidak peduli, cuek, atau putus asa, orang yang sudah tidak punya harapan pada sesuatu, maksudnya dia hurrun, dia merdeka. Ya. Itu merdeka orang begitu. Nah kalau sudah tidak butuh ya merdeka ya, tidak terikat batinnya. Hatimu itu bisa terikat oleh sesuatu. Apa yang membuat kamu terikat? Kebutuhanmu. Kalau kamu tidak punya kebutuhan pada sesuatu itu, kamu tidak akan terikat. Kapanpun kamu disuruh ninggalkan ya gampang. Tapi kalau kamu punya kebutuhan, tidak bisa. Karena kamu terikat. Ya. Itu yang membuat kamu jadi budaknya. Semakin besar kebutuhanmu, namanya tomak. Ya, kalau sudah tomak, kamu jadi budak. Kalau kamu kemudian sadar dan kamu kemudian tidak peduli, maka kamu akan terlepas menjadi merdeka. Ya, makanya dulu Sayyidah Maryam itu mau dijadikan muharrarah oleh Hana. Itu ya. Begitu juga sebelumnya waktu Hana hamil, itu nadarnya kepada Allah kepingin ma fi batni muharraran. Niatnya itu supaya yang ada di perut saya ini nanti jadi muharrar, orang yang merdeka. Ngerti sampean? Satu kata saja itu menunjukkan jeniusnya ibunya Maryam. Ibu sampean dulu waktu hamil terus pernah mikir anakku tak jadikan muharrar gitu. Cara mengambil istilah itu menunjukkan orang pinternya Masya Allah. Jadi Hana itu pinter Hana itu ya. Tidak cuma pinter, spiritualnya pinter. Saya kalau ngelihat perempuan istimewa di Quran itu, Hana, Maryam itu seru-seru. Jadi Gusti Allah itu adil ya. Islam itu memang agama yang sangat selaras gender. Ya. Islam itu memang selaras gender, terutama di aspek spiritualitas. Kalau kamu ingin ngelihat yang laki-laki perempuan tidak punya perbedaan sama sekali, itu di spiritualitas, di tasawuf. Kalau di fikih karena bentuk perempuan itu fisiknya dengan laki-laki beda. Perempuan itu diciptakan dari keindahan Allah, sehingga seluruh aspek tubuhnya itu tidak bisa diekspos. Itu loh ya. Karena terlalu indahnya. Beda dengan laki-laki. Bukan karena perempuan tidak pinter, tidak bagus suaranya, sehingga dia tidak bisa jadi imamnya laki-laki. Tapi karena ada keterbatasan-keterbatasan dari sunatullah yang sudah Allah buat. Ya, laki-laki itu sudah ditaklukkan oleh Allah kepada keindahan perempuan. Nah, jadi repot. Nah itu sudah rumusnya Gusti Allah. Sehingga ya hukum syariatnya, hukum fikihnya ya harus kita terima. Bukan karena beda-bedain. Ya, karena untuk kesucian, kebersihan orang dalam ibadah. Kalau perempuan jadi imamnya laki-laki, sudah ada orang khusyuk. Sak khusyuk-khusyuknya orang, diimami perempuan, ya wis bubar. Ya, bubar. Dengar suaranya aja, tidak dengar orangnya aja udah mikir macam-macam. Itulah. Terus kalau itu terjadi di dalam sholat, betapa buruknya. Itu ya betapa buruknya. Lah kalau laki-laki kok ngimami perempuan, sampean belajar psikologi, malah ngerti bahwa perempuan itu di otaknya itu sangat kecil, ya prosentase pikiran yang memikirkan aspek seksualitas itu. Sehingga perempuan aman, dengar suara laki-laki mah aman.
Perempuan aman. Bawa laki-lakinya buka-buka baju setengah badan aman. Perempuan itu enggak terlalu pusing. Enggak terlalu pusing. Perempuan itu bahaya kalau sudah disentuh, diraba itu bahaya. Karena itu maka jangan ke situ. Nah, Hana itu menjadikan anaknya muharrar, itu maknanya dia mau jadikan anak yang di rahimnya itu tidak punya kebutuhan apapun kepada selain Allah. Dan hanya butuh kepada Allah. Wus, keren. Tidak ada cita-cita orang zaman sekarang itu punya anak, cita-citanya tidak punya kebutuhan terhadap apapun. Cuma butuh kepada Allah. Mana ada orang begitu? Cita-cita punya anak nanti jadi jenderal. Artinya butuh pangkat. Jenderal itu pangkat. Wah, aku nanti kalau punya anak biar jadi profesor. Sudah menjadi budaknya gelar. Ya, budaknya gelar. Sampai lahir aja langsung dikasih gelar. Namanya profesor gelar. Yesus. Ya, tapi itu sebuah kewajaran, Pak, di dalam kehidupan. Ya kehidupan memang begitu, tapi kamu harus waras ya. Harus waras. Kalau toh kamu harus mengikuti aturan main kehidupan yang seperti itu, kamu sadar bahwa ini hanya formalitas. Tapi batinmu tetap nyandar butuh sangat ke Allah. Kalau butuh materi, butuh pangkat, butuh jabatan, butuh nilai, itu ya sebiasanya saja. Namanya orang hidup memang harus menggunakan semua perangkat ini. Tapi secara hakikat, enggak, kamu butuh Allahnya. Butuh ilmunya Allah. Kama qila, sebagaimana dikatakan di dalam syair, al-abdu hurrun in qani wal hurru abdun in qana. Al-abdu, seorang budak, itu hurrun, merdeka, in qani, apabila dia ridho. Kalau dia kona'ah, dia ngerasa ndak butuh. Budak itu merdeka. Wal hurru, tapi orang merdeka itu abdun, adalah budak. In qona, jika dia qona itu salah, nanti di belakang juga dijelaskan. Qona itu artinya minta. In qona, qona minta-minta, qoni ridho. Jadi kalau budak yang tidak kepingin apa-apa, itu merdeka. Orang merdeka yang banyak tuntutan, itu budak. Budak dari keinginannya. Pintar orang-orangnya. Faqna wala tatma fama syai'un yashinu siwat tama'u. Siwat toma, ya, siwat toma. Fakna, nah ini fakna ini dari kata kona'ah itu, terus amarnya jadi fakna. Fakna, maka kona'ahlah kamu. Kona'ah sira wong lanang. Fakna, kona'ahlah. Wala tatma, dan jangan kamu toma. Fama dan tidaklah syai'un sesuatu. Yashinu itu mempunyai perangai buruk. Yashinu itu perangai buruk. Tidaklah sesuatu berperangai buruk. Apa sesuatu? Yashinu. Sifat toma. Nah, kecuali toma. Toma itu pangkal semua keburukan. Ya. Pangkal semua keburukan. Kalau orang itu sudah toma,
Udah rusak semua. Kan saya sering jelaskan ya, kamu ini ada jasad, ada ruhnya. Saya juga sama. Ruhmu itu suci. Min jinsil malaikah, dari jenis malaikat. Kalau kamu sampai bisa menguatkan ruhmu, ya benar-benar kamu malaikat. Benar-benar sejajar dengan malaikat. Bahkan malaikat bisa malu ke kamu. Malaikat itu sungkan kepada orang yang alim, khusyuk itu sungkan malaikat itu. Ya. Bahkan para aulia itu yang sudah sampai kepada kualitas pencapaian ruhani yang sangat tinggi. Kalau sholat itu malaikat selalu makmum. Bahkan malaikat ngaji kepada para aulia yang sudah sangat tinggi. Jadi Syekh Abdul Qadir itu gurunya malaikat. Malaikat ngaji ke Syekh Abdul Qadir. Setiap menjelang subuh, Syekh Abdul Qadir itu selalu mengucapkan salamun alaikum, salamun alaikum. Tidak ada apa-apa tuh salamun alaikum, salamun. Itu malaikat-malaikat yang semalaman ikut di sekitar Syekh Abdul Qadir Qiyamul Lail itu pamit balik ke langit. Salamun alaikum, salamun alaikum. Wa huwa yaruddus salam. Ya, Syekh Abdul Qadir menjawab salam dari para malaikat. Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadzili juga begitu. Ketika beliau khalwat, beliau itu makmumnya para malaikat. Jadi kalau sholat, ya makmumnya para malaikat. Makanya Gus Bahak sering saya dengar kalau di YouTube itu. Cita-cita dia kan kepingin jadi gurunya malaikat. Ya, cita-cita tidak tanggung-tanggung itu. Cita-cita jadi wali kelas berat itu. Sampean bisa melihat malaikat, bisa sering didatangi malaikat, itu udah keren, udah wali kelas berat itu udah ya. Apalagi terus mau jadi gurunya malaikat. Tapi saya seneng kalau orang punya cita-cita begitu ya. Orang keren ya. Sampean boleh punya cita-cita begitu. Karena cita-cita itu akan membuat jenengan tambah serius ibadah, tambah tidak tertarik maksiat. Masa ada orang cita-citanya mau ke luar negeri terus tidak mau belajar bahasa Inggris? Luar negeri mana? Gitu loh ya. Iya. Jadi kalau orang mau kepingin ke Al-Azhar, ya harus serius belajar bahasa Arab. Kan begitu. Kalau orang kepingin mau jadi kekasih Allah, jadi wali Allah, ya tidak mungkin. Ya. Kamu harus belajar apa-apa yang bisa membuat kamu keterima menjadi wali Allah. Apa itu? Yang paling pokok, yang fardu-fardu kamu tunaikan. Dengan baik. Sholat jamaah tidak pernah telat. Nah itu ciri-ciri kandidat-kandidat wali. Nanti kalau sudah yang fardu-fardu kamu jalankan, termasuk ke orang tua loh ya. Sholatnya bagus, tapi ke orang tua tidak bagus, ya gak jadi. Orang tua juga fardu ain. Ya. Yang fardu-fardu kamu jalankan. Setelah itu sunnah kamu jaga. Nah jaga sunnah itu mungkin tidak bisa semua sunnah. Yang penting kamu punya satu sunnah yang kamu andalkan. Opo ngajimu yang istiqomah. Mungkin sholat malamnya 2 rakaat aja tidak apa. Yang penting kamu memang hebat ngajinya. Ya berarti pintumu dari ngaji gitu ya. Mungkin kamu ngaji biasa, sholat malam biasa. Tapi kalau kamu sholawatan, wah kamu jagonya sholawatan. Ya mudah-mudahan pintumu dari sholawat itu. Dari sholawat. Ya itu yang istiqomah udah. Nanti kebaikan yang sunnah itulah yang akan membuat Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, kamu jadi kekasih Allah. Tapi kalau kamu nanya ke saya, ada enggak cara paling cepat yang bisa ngalahkan orang ahli puasa, ahli sholat malam untuk bisa ke Allah? Ada. Apa itu? Husnul khuluq. Ya, berakhlak yang baik. Saya ketemu orang-orang yang ahli mujahadah.
Wah, pernah tidur malam, yang kuat puasa. Itu kalau ketemu orang yang akhlaknya sangat bagus, dia selalu kagum. Wah, orang kayak gini nih, susah dikalahkan. Mesti gitu. Dan betul memang, orang yang akhlaknya baik itu, tanpa dia sadari, dia bisa semakom dengan orang-orang ahli mujahadah riyadhah. Ya. Nah, itu ruhani. Nah, jasmani. Jasmani kita ini kan dari hayawan. Hayawan ada sifat binatang buas, ada sifat binatang jinak. Sifat binatang buas itu diwakili oleh emosi. Sifat binatang buas pada diri kita itu emosi, marahan. Nah itu, ya, marahan. Ya kalau kamu kuat nahan marah, berarti satu sifat burukmu selesai. Tinggal sifat binatang jinak. Sifat binatang jinak itu dasarnya tomak, rakus. Sehingga kalau orang itu tomak, nah itu sifat asli binatangnya. Nah, tomak itu tidak bisa dihentikan. Kalau tomak itu berhadapan dengan makanan, kamu bisa lihat. Ya, rakusnya Masya Allah, makan tidak pernah mikir kawan. Jelek banget. Oh, ada orang cantik, begitu makan tomak. Lihat aja udah melenger. Dulu, ya ini cuma guyonan ya, saya tidak ngerasain suku manapun enggak. Saya mau nyebut aja gak enak. Itu si suku itu terkenal perempuannya cantik-cantik. Tapi begitu kita ngelihat makannya, mbok, kita kan orang Jawa. Orang Jawa makan kan secukupnya gitu. Begitu ngelihat makannya, perempuan makannya bawahnya gitu. Wow. Ada teman-teman yang punya istri orang Palestina. Orang Indonesia itu kan kalau makan ayam kan, ayam dibagi jadi 8 gitu ya. Jadi 1/8 ayam itu cukup untuk makan satu piring nasi gitu ya. Kecuali ayamnya kecil bagi 4 lah gitu ya. Yang kecil bagi 4. Ini enggak, dibelikan ayam 1 dimakan sendiri. Mertuanya ngelirik. Tidak kena terus no bojomu. Kebayang enggak? Ada menantu makan dengan mertuanya. 1 ayam dihabiskan sendiri ya. Tidak bingung mertuanya. Itu kejadian itu. Makanya sampai jangan nyari perempuan dari luar negeri ya. Biar ibumu tidak bingung. Ya Allah. Tomak itu kalau berhadapan dengan lawan jenis, ya itu yang bikin orang jadi rusak itu. Ngomongnya ngeres terus ya, dikit-dikit buka cabang, dikit-dikit buka cabang. Ajarannya ke orang-orang kawin lagi. Terus pakai dalil Quran. Itu perintahnya itu, Gusti Allah. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Masna. Perintahnya itu langsung 2. Wa thulatha. Wa bimana au. Lek sampean maknani wa tambah. Wah tambah banyak gitu loh ya. Atau 3. Atau 4. Kalau ndak mampu baru 1. Dulu ada kiainya istri saya kalau ngajar tafsir, saya tidak nyebut namanya. Untuk memuliakan beliau. Beliau orang alim. Memang istrinya 2, tapi dosen IAIN, guru kita, kiai alim. Kalau guyonan, saya yakin guyonan tidak nyuruh. Guyonan, dia bilang gitu. Lihat Quran, perintahnya itu tidak kawin 1, kawin 2, masna. Nanti kalau kamu tidak kuat, baru fawahidah. Kalau sudah tidak kuat, baru 1 saja. Teman saya diem semua, ada yang berani macam-macam. Enggak, orang itu kalau sudah bersih dari ketomaan dalam persoalan lawan jenis juga tidak pernah mikir macam-macam. Loh, wali itu kan sudah tidak tomak.
dalam hal lawan jenis. Tapi kenapa Syekh Abdul Qadir istrinya 4? Perintah. Gusti Allah yang merintah harus punya istri 4. Karena Gusti Allah memang menghendaki keturunan Syekh Abdul Qadir banyak. Supaya bisa memberi manfaat yang banyak kepada masyarakat. Sampai tidak usah protes kalau Gusti Allah ngasih istri orang soleh itu banyak. Ya karena memang Gusti Allah punya rencana besar. Ya, rencana besar yang memang dakwah melalui. Cuman lihat Wali Songo ketika menikah itu pasti nikah dengan ini, nikah dengan ini. Nikah itu nikah bagian dari strategi dakwah. Ya, menikah dengan putri raja ini. Ya, karena dengan begitu akhirnya menjadi mudah mengislamkan daerah itu. Ya, kalau tidak dinikahi, ya nggak bisa. Saya ketemu teman dosen dari Papua. Dia itu keturunan Habib. Dia Habib. Tapi istrinya orang Papua. Saya tanya, kenapa bisa nikah dengan orang Papua? Perjanjian katanya. Perjanjian bagaimana? Dulu abah saya itu ketika di Papua itu perjanjian. Boleh nyebarkan Islam di sini, tapi anaknya harus ada yang dinikahkan dengan anak saya. Ya wis akhirnya saya yang dapat gitu. Tapi ya begitu itu hebatnya ya, karena begitu tuh akhirnya terus jadi Islam itu kuat di situ. Ya. Wa qauluhu, adapun pernyataan di dalam bait syair tadi, ingqoni fi akhiril masra al-awwal, fi akhiril masra al-awwal. Masra itu penutup syair. Satar awal di separuh yang bagian awal itu. Bikasrin nun, bacanya dengan nun yang dikasrohkan. Bimakna, dengan makna ridho, ya, makna rodiyah. Maknanya ridho. Wasani, adapun yang kedua, bifathiha, dengan difathakan kona. Ya, bimakna sa'ala, maknanya minta. Tadi sudah nih. Jadi kalau orang merdeka tapi hamba tapi dia qanaah, hakikatnya dia adalah merdeka. Tapi kalau ada orang merdeka tapi sukanya minta-minta, hakikatnya dia adalah budak. Sama begini. Kaya miskin itu sebenarnya mental. Tidak mesti orang miskin itu bermental miskin, juga tidak mesti orang kaya itu bermental kaya. Kalau kamu masih senang diberi orang, itu mental miskin. Tapi kalau kamu senang memberi orang, itu mental kaya. Kalau kamu selalu berharap diberi, itu mental miskin. Ada orang kaya yang mentalnya miskin. Kalau ada makan bersama, dia sih bingung ngerebut-ngerebut. Kaya kok ngerebut-ngerebut. Oh, dia udah uangnya banyak, udah usah ikut ngerebut, kenapa? Gitu ya. Nah, itu mental. Ya. Mental. Di hati kepingin, ya itu mental. Nanti ukuran kamu benar-benar alim, nanti kalau sudah hampir jadi wali ya. Kalau kamu sudah tidak kepingin apapun terhadap makhluk dan tidak senang, meskipun kamu diberi tidak senang. Kalau kamu masih senang ketika diberi, jauh kamu dari makom wali. Kalau dikasih-kasih udah nggak senang, udah biasa hatimu, itu kamu udah mulai deket banget ke Allah. Repot. Enggak repot tok. Susah makom itu ya. Faqna wa qauluhu faqna. Adapun kata faqna bi fathin nun, difathahkan nunnya, amar adalah bentuk
kalimat bentuk fi'il amar. Minal qanaati dari kata qanaah. Wa ma altafa qawlu ba'dihim. Tidak ada yang lebih indah dari pernyataan sebagian ulama. Idra' ilallahi la tadra' ilan nasi. Wa qna' bi'izzin fa innal 'izza fil ya'si. Wastaghni an kulli dhi qurbi wa dhi rahimin. Innal ghaniyya man istaghna 'anin nas. Idra' tadarrukan, rendahkanlah dirimu ilallahi kepada Allah. La tadra', jangan kamu merendahkan diri ilan nasi kepada manusia. Maksudnya bukan ini loh ya, bukan hormat sopan. Kalau hormat sopan harus kita. Rasulullah yang ngajari. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yurham saghirana. Bukan termasuk kelompokku, kata Rasul, orang yang tidak bisa hormat kepada yang lebih tua, tidak bisa sayang kepada yang muda. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud merendahkan diri itu menghinakan diri karena kita memohon kepada manusia. Qana'ahlah bi'izzin dengan kemuliaan, dengan izzah, ya, dengan kemuliaan. Fa innal 'izza, karena sesungguhnya kemuliaan, fil ya'si, itu di dalam ketidakpedulian. Kamu mulia kalau kamu tidak butuh. Kalau kamu butuh itu susah mau jadi orang mulia. Ada kiai kok butuh uangnya santri. Ya wis, tidak ada harganya kiai begitu itu. Kiai dunia. Orang kayak begitu itu doa yang tidak usah diaminkan. Jelas gak keterima. Tidak akan keterima. Tapi nanti kalau kamu jadi kiai pasti diuji oleh Allah. Dengan orang-orang yang baik ke kamu. Geser ndak hatimu ke Allah. Sampai geser habis. Habis. Ujiannya kiai lebih berat dari ujian santri. Ya, ujian kiai lebih berat dari santri. Maka saya ingat benar ya dulu Yaya Asrori nanyai saya. Mau jadi kiai apa jadi santri? Saya itu tidak kebayang mau jadi kiai. Enggak. Cuma Yai Kasyaf ya. Mau jadi kiai jadi santri, saya diem aja. Kalau jadi kiai, apa yang diberikan orang-orang boleh dimakan semua. Kalau jadi santri, kalau jadi kiai, jangan makan pemberian orang. Wah, gak enak. Nggak enak jadi kiai. Saya, kata Yai, nggak pernah saya makan apa yang diberikan orang kepada saya. Jadi Yaya Asrori itu memang hebat. Benar-benar dia jaga dirinya, nggak pernah masuk yang dari orang. Jadi saya belum bisa. Paling saya makan sisa-sisa. Kalau ada sisa terus daripada mubadir ya saya ikut makan. Ya, tapi insya Allah saya tidak akan makan duluan. Sampean sudah masih ada sisanya baru pingin ngicipi. Apa sih sate ini rasanya jane piye sih? Ada sate merek baru. Ya paling ngicipin satu setengah wis gitu ya. Tapi jadi kiai terus gak seneng dikasih orang itu repot. Repot, lebih repot. Lebih repot. Terus kata Syekh Abdul Qadir, kalau jadi kiai wajib dermawan. Kalau sampean mau jadi muridnya Syekh Abdul Qadir, wajib dermawan. Tidak boleh gigir. Tidak boleh gigir. Tidak mau Syekh Abdul Qadir punya murid yang jadi kiai yang tidak mau Syekh Abdul, harus dermawan. Dermawan itu sifat seluruh nabi, sifat para aulia.
Kalau katanya para ulama ya, kenapa Fir'aun yang sejahat itu kok lama tidak dimati-matikan? Karena Fir'aun itu ternyata punya sifat dermawan. Ya, Fir'aun itu memang kurang ajar, jahat, tapi dermawan. Kadang-kadang saya melihat sifat ini pada orang-orang ahli maksiat. Rampok, penjudi. Itu dermawan. Seringkali dermawan. Penjudi-penjudi itu dermawan. Keuang itu gampang. Nah, kasih. Nah, kasih. Saya kadang-kadang mikir, karena dapatnya gampang gitu loh ya. Penjudi. Bapak saya sering dikasih penjudi itu. Penjudi. Padahal bapak saya itu keren banget. Saya tidak ada apa-apanya sama bapak saya. Tidak ada takut-takutnya kalau ada penjudi itu, wah, marah itu sampai merah matanya. Dan memang siap tempur gitu loh ya. Gitu. Saya nggak pernah begitu. Nah, gitu. Terus kadang-kadang pulang bawa uang. Terus bilang, ini uang haram, tak boleh diambil. Terus ibu bilang, dikasih penjudi itu paling. Ya tidak dimakan. Jadi orang-orang yang begitu itu tetap punya sifat baik kadang-kadang ya. Walaupun baiknya ya tetap di dalam keburukan. Dermawan duit tidak benar. Tapi saya mau mengatakan ada kebaikan. Sementara orang-orang yang alim biasanya kikir. Karena nyari uangnya susah. Gitu loh. Nyari uang nggak dapat, dapat sedikit masuk dibagi. Yo repot. Ya wajar sih. Jadi uang itu memang seperti cara dapatnya. Kalau dapatnya gampang, keluarnya gampang. Kalau dapatnya sulit itu ya berat atau dapatnya sulit. Tapi mudah-mudahan sampean diberi rezeki yang luas ya. Nah, sehingga besok bisa jadi orang dermawan semuanya. Wastaghni an kulli dhi qurbah nih. Wa dhi rahmin. Cukupkanlah terhadap semua yang memiliki kekerabatan dan memiliki hubungan silaturahmi. Artinya cukupkanlah kamu ya, cukupkanlah kamu dari semua orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan hubungan kasih sayang. Innal ghaniyya, sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang istaghna, merasa cukup anin nasi, terhadap manusia. Kalau bisa ya, terhadap orang yang dekat pun kita tidak merasa mengibah. Tapi saya kasihan kalau ceramah jelaskan gini ke masih kuliah itu. Masuk kuliah gitu ya. Besoklah kalau sudah kamu pintar nyari uang, tidak usah butuh kepada siapapun. Kalau masih begini ya wajar lah ya. Suruh tidak mikir ya sih repot ya. Tapi orang kaya yang sebenarnya itu innal ghaniyya man istaghna 'anil nas. Orang kaya yang sebenarnya itu tidak butuh manusia lagi. Ya butuhnya hanya kepada Allah. Begini ini jangan diomong loh ya. Seandainya kamu jadi orang yang sudah sampai ke makom ini, istaghna 'anil nas. Gak boleh kamu ngomong terus saya itu tidak butuh sebenarnya, kalian semuanya ini tidak butuh. Saya tidak butuh rezekimu, tidak butuh, tidak gitu loh ya. Tidak begitu. Kalau kamu tidak butuh,
kamu jangan ngambil untuk dirimu, tapi bagi kepada yang berhak. Itu loh yang pakai untuk menegakkan agama Allah. Nah begitu. Nanti yang membuktikan bahwa kamu benar-benar tidak butuh terhadap manusia itu, kamu tidak berubah. Ya dari dulu kamu begitu. Jangan berubah. Begitu terus jadi kiai, terus yang semula biasa puasa Dawud, terus gak Dawud lagi. Ya jangan begitu, ya terus. Yang semula biasa zikirnya misalnya 1000 kok tidak zikiran lagi. Ya jangan begitu. Tetap jangan berubah. Semua istiqomahmu jangan berubah. Karena perubahan keadaan yang Allah berikan kepada kamu.